Oalah mas, kalau kampanye kok hanya isinya curhat, mengadu, mengeluh. Iki cawapres cap opo gitu loh. Ini dia, info terkini Widya. Apalagi kalau pilpres kayak gini Pak, ini kan 5 tahun sekali botnya muncul dan kami kan salah satu paslon yang paling banyak dibully juga. Jadi rasa banget. Kok koyo mak-mak wae sering curhat. Jadi ketularan capresnya si Gibran ini. Lah tampil di depan pendukungnya, cengengesan tok. Ngeluh mereka sering kena bully di medsos. Gini ya, bila nggak pengen dibully, ya tunjukkan jika kalian itu calon pemimpin yang layak di Indonesia. Coba deh, cari di berbagai medsos atau rekaman kampanye. Pastikan kelihatan kan bedanya antara pasangan Anies Caimin, si Gemoy sama si Samsul, dan Pak Ganjar dan Profesor Mahfud. Cara bicara di depan publik levelnya jauh. Mau bagaimanapun, pasangan 02 itu pasangan pejabat Orba. Nek sambutan atau bicara pasti harus ada teksnya. Jika nggak pakai teks, isinya ya cuma cerita. Mana bisa Prabowo atau Gibran menjelaskan program-program mereka. Kayak makan susu, minum siang. Maksud saya makan siang, minum susu gratis. Pembangunan 1 juta rumah rakyat tiap kota. Atau, apalagi ya programnya? Itu doang kelihatannya. Ada yang tahu selain itu enggak? Apa coba sebutkan? Iyo, ngerti. Yang lain kan programnya ngikutin programnya Pak Jokowi, tinggal neruskan. Kayak di TV, iklan baru mereka bilang, BLT lanjut, PKH lanjut, KIS lanjut. Ya, kayak gitulah dipikirnya. Nek yang terpilih Pak Ganjar, Profesor Mahfud, yuk program itu berhenti. Ya enggak. Ini loh bedanya, kenapa milih Pak Ganjar sama Prof Mahfud. Program Pak Jokowi ya tetap, yang bagus ya tetap dilanjutkan, malah ditingkatkan kualitasnya. Masih ditambah 21 program baru. Lah nek milih Prabowo Gibran, ya banyak program seperti sekarang ini. Tambahannya hanya makan siang dan susu gratis, itu tok. Ini yang membuat kampanye-kampanye pasangan 02 jadi nggak menarik. Akhirnya ya muncullah joget-joget, joget gemoy seputar itu. Lah negara ini negara besar loh. Potensinya luar biasa. Ngerumusin program aja nggak lebih dari 5. Yang nggak percaya, silahkan cek di berbagai rekaman kampanye, baik Prabowo atau Gibran. Nggak ada isinya sama sekali. Blas. Hal ini pula yang mempengaruhi dalam debat mereka itu ngalor ngidul, ngitan ngulon rakaruan. Ngomongnya berupa menjatuhkan lawan, soalnya nggak punya konsep sendiri. Setelah debat, biasanya dikupas habis-habisan tuh sama netizen. Dan inilah yang dirasakan si Samsul sebagai pasangan paling sering kena bully. Loh, itu bener. Tapi kesalahan awalnya itu kan pada mereka, bukan di netizennya. Coba sekarang pikiran dewe. Awal mula kata Samsul dari mana? Kan dari kelirunya si wali kota bicara asam folat. Sudah tahu salah dan keliru. Begitu banyak dibicarakan di medsos. Debat kemarin dia malah pakai jaket bertuliskan si Samsul dengan bangganya. Aduh. Silahkan dipikir dalam-dalam. Itu kan maknanya dia sadar kesalahannya atau ngeledek orang-orang yang mengkritiknya. Bayangin ya, jika dia nanti jadi pejabat, ada kebijakan yang dikritik rakyat, dia budeki, miceki, gak mau tahu, malah bikin kaos bertuliskan kritikan rakyat dan dia pakai di acara resmi.
Lah yo kepiye toh? Lah yo kayak gini mau kita jadikan pejabat. Gimana nasib kita nanti? Makanya kenapa pasangan ini yang paling banyak dibully? Sebab bulian itu tidak pernah diperhatikan mereka. Kritikan tidak pernah untuk introspeksi diri. Ibaratnya mereka berdua, kandidat atau capres-cawapres anti kritik. Sak keselmu gambleh. Orang bakal digagas sama sekali. Kan sejak sekarang saja sudah kelihatan apa yang dilontarkan rakyat. Malah dijadikan mainan doang sama si dia. Keterlaluan banget tau. Ini tidak dipahami sama pendukungnya. Wong mereka itu nggak pakai nalar, nggak pakai ini loh, nggak pakai otak buat menganalisa itu. Seorang pemimpin yang baik, kan tanpa dibicarakan rakyat saja, dia sih bisa merasakan. Ingat nggak? Dulu di awal periode pertama, Pak Jokowi itu sering cerita bila suka membaca status medsos maupun apa yang lagi dibicarakan di masyarakat. Nah, dari membaca itu, dia kemudian menetapkan kebijakan, mengevaluasi menteri atau melakukan penugasan khusus, termasuk jika ada hal-hal yang mesti ditangani cepat. Kalau sekarang bisa jadi presiden, wes serang gagas. Soalnya punya kepentingan besar. Gimana anaknya bisa memenangkan pilpres? Memang sudah banyak berubah. Beratnya lagi, anaknya ini jauh lebih nggak bisa rumongso, merasakan kegundahan masyarakat. Lah PDI Perjuangan yang membuatnya terpilih bisa ditinggalkan gitu saja kok. Si Samsul bahkan pernah buat rekaman pakai baju partai. Lalu kampanye buat memilih Pak Ganjar. Ya tanpa beban tuh kabur dari partai. Rekaman itu kan bisa jadi strategi partai yang sudah membaca gelagat jika Gibran bakal cabut. Makanya diminta buat rekaman sebagai jaminan agar tidak berbuat semaunya sendiri. Rupanya bagi si Samsul itu perkara kecil, perkara sepele, tidak mengikat di hati. Ibarat seorang perempuan muda ya, nerima kiriman video dari cowoknya yang berjanji bakal setia dan melamar. Tapi kemudian berpaling begitu saja. Gimana rasanya coba? Sakit kan? Ini yang perlu kita kabarkan, kita sebarluaskan pada orang-orang di sekitar kita. Supaya tidak keliru untuk memilih, tidak asal memilih. Sebab kelak mereka akan melupakan kita, malah bisa meledek-ledek apa yang kita sampaikan. Fungsi kampanye itu kan merebut hati rakyat. Caranya dengan menawarkan program kerja, bukan curhatan, mengeluh, apalagi cuma nyerang kubu lawan. Itu makin menandakan kapasitas Prabowo Gibran memang nggak paten. Perjuangan memenangkan Pak Ganjar tidak mudah, apalagi logistik lawan tak terbatas, jor-joran. Nah, nanti dalam obrolan nek menawarkan Pak Ganjar Prof Mahfud, fokusnya ya ke program saja, bukan gimmick-gimmick kampanye. Tidak mengarah pada persoalan pokok. Tak perlu memaksakan pilihan, mesti dijelaskan baik-baik apa saja program Pak Ganjar. Hindari debat meraih simpati dengan cara ngotot, apalagi pakai emosi, gak ada gunanya. Jika sulit menjelaskan, cukup kasih link beberapa konten di Siwut, suruh mereka menyimak dan meresapi. Mengapa mesti Pak Ganjar? Tunjukkan saat kampanye, pasangan Prabowo Gibran jarang bicara program, mereka lebih banyak mengupas capres lain. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya.